warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imron. Waalaikumsalam, Bos Nur. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Begini Pak, saya minta waktunya Bapak untuk mewawancarai Bapak terkait dengan cara dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita mulai ya Pak. Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam banyak kasus, situasi etika dapat mencakup elemen dari kedua kategori. Hal yang terpenting adalah saya berfokus dapat dalam mempertimbangkan nilai-nilai moral. Nilai moral yang mendasari situasi tersebut, ya. Dan untuk mencari solusinya yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip yang etis yang diterima secara luas. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan keputusan, mengambil satu keputusan di sekolah saya, kita mengutamakan keadilan, Bu. Baik keadilan, integritas, dan kesejahteraan seluruh anggota komunitas sekolah. Kepala sekolah sehingga dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam situasi dilema etika atau konflik kepentingan dipertimbangkan secara matang dan bertanggung jawab. Baik Pak, kemudian Pak selanjutnya kira-kira nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya kita secara global saja ya Bu ya. Langkah yang pertama kita mengidentifikasi suatu masalah. Masalah kita identifikasi, kemudian kita analisis informasi dari permasalahan itu, kemudian kita identifikasi pilihan berbagai kasus-kasus yang ada, masalah-masalah yang ada kita identifikasi, kemudian ada kita untuk pilihan dari berbagai masalah, kemudian kita konsultasi dan berkolaborasi, baik itu di kalangan staf, siswa dan orang tua. Ini perlu dikolaborasi karena ini adalah satu hal stakeholder yang bisa mendukung untuk langkah-langkah masalah ini, Bu. Istilahnya untuk etika moral. Kemudian sambil itu juga kita bisa mengambil satu keputusan dan implementasi keputusan tersebut. Baik Bapak, jadi intinya kolaborasi ya Pak ya, dengan seluruh stakeholder yang ada. Baik Bapak, kira-kira nih selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya sebagai kepala sekolah saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada berbagai kasus dilema etika. Keterlibatan dan keterbukaan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam situasi dilema etika. Juga dalam proses pengambilan keputusan itu sangat penting. Ini dapat menciptakan rasa kepemilikan dan dapat membantu dalam memahami berbagai sudut pandang. Kemudian dengan keterbukaan dalam komunikasi juga merupakan faktor terpenting. Kemudian kita bisa memastikan bahwa semua informasi yang dilakukan dapat dipertimbangkan. Baik Bapak, intinya keterlibatan dan keterbukaan. Seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah, ada beberapa tantangan, ya Bu ya. Tantangan yang penting yang sering dihadapi di antara adalah kompleksitas situasi, kemudian kepentingan yang bertentangan, juga ada tekanan waktu, kekurangan informasi, ketidakpastian terhadap konsekuensi, juga konflik nilai, tekanan sosial, resiko keputusan yang salah.
Nah, untuk mengatasi tantangan ini, Bu, ya, ini memerlukan pendekatan yang cermat, termasuk komunikasi terbuka, konsultasi dengan ahli atau pihak terkait, pertimbangan nilai-nilai etika yang mendasar, dan evaluasi yang cermat terhadap konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Baik Pak, luar biasa ini. Selanjutnya Pak, Ya. apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi ketika ada suatu masalah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya tidak memiliki tata kala atau jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, ya. Kasus yang dilema etika, setiap situasi dapat berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda-beda pula. Meskipun tidak ada jadwal, ya Bu ya, dalam menangani sebuah kasus dilema etika, saya juga cenderung menanggapinya dengan cepat dan sesuai dengan tingkat kepentingan. Namun penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara hati-hati dan teliti. Karena itu penting, ya Bu ya. Kalau tidak hati-hati dan teliti, mungkin akan berakibat yang tidak kita harapkan. Dengan tanpa mengabaikan pentingnya mendapatkan informasi yang diperlukan dan melibatkan pihak-pihak yang terlibat secara tepat. Mungkin Pak, luar biasa ini. Kemudian Bapak, kira-kira ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan seperti dalam kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa pihak yang telah membantu saya dalam proses tersebut, dalam proses dilema etika, ya Bu ya. Seperti komite sekolah, dewan guru dan staf, orang tua, wali murid, bahkan pihak pengawas sebagai atasan kita. Jadi semua ini terlibat dan bisa membantu saya dalam menangani sebuah kasus, ya Bu ya, mengambil keputusan. Ya Pak, jadi semua dari mulai yang ada di sini sampai mungkin dinas, ya Pak, yang dinas dalam hal ini pengawas. Iya Pak. Baik Bapak, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Untuk pembelajaran yang dapat saya petik dari segala pengalaman yang saya ambil, terutama di sekolah kami, diantaranya adalah saya dapat terus meningkatkan kemampuan saya dalam menghadapi kasus dilema etika di sekolah dan bisa memastikan bahwa keputusan yang diambil bisa didasarkan pada pertimbangan yang matang, itu berdasarkan nilai-nilai etika yang kuat. Oh ya Pak, luar biasa ini. Demikian Bapak kegiatan wawancara saya dengan Bapak sebagai kepala sekolah. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Kita akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah saya sendiri, Ibu Eni Sumaryati SPDSD, selaku Kepala SD Negeri Pagerbarang 01. Sebelumnya Ibu, apakah bersedia untuk saya wawancarai? Siap untuk diwawancara. Terima kasih Ibu. Kali ini wawancara kita berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah berkaitan dengan cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita mulai saja Ibu. Yang pertama,
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Intinya identifikasi ya Pak ya. Nah, langkah-langkah untuk mengidentifikasi yang kaitannya dengan etika dan bujukan moral. Nah, itu atau apa ya yang namanya prinsip yang berlawanan kan itu ya yang maksud itu. Nah, itu bisa kita lihat dari tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya. Nah, ini dari mengidentifikasi dilema etika ini antara lain ya yang bisa kita laksanakan, bisa kita lihat konflik dari nilai tersebut. Dari nilai-nilai tersebut itu konfliknya apa ya. Pilihan yang tersedia itu nilai-nilai yang berlawanan seperti keadilan atau versus belas kasihan lah, ibaratnya seperti itu bisa kita lihat dari situ juga. Kemudian selain itu juga konsekuensi yang sulit untuk diprediksi, ketika sulit untuk memperkirakan akibat dari setiap pilihan itu akibatnya apa ya, itu kan kita juga harus bisa memprediksinya juga. Selain itu juga kepentingan, konflik kepentingan juga. Nah, itu kepentingannya untuk apa sih kita memutuskan ini kalau yang kita ambil. Kemudian rasa etisnya, kepentingan untuk etisnya. Nah, itu semuanya itu merupakan pertimbangan ya, pertimbangan dari konteks nilai yang terlibat dalam situasi untuk mengidentifikasi etika atau bujukan moral yang bisa kami laksanakan. Baik Ibu, jadi intinya lebih kepada sudut pandang konflik itu ya Bu ya. Terima kasih. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu mau mengambil keputusan yang sangat sulit kan yang seperti itu. Sama-sama baik semua, perasaan juga sama-sama untung semua, tapi kita harus memilih salah satu. Intinya seperti itu ya Mbak ya. Nah, itu ibaratnya ya tadi seperti yang saya katakan tadi, ada kata identifikasi ya. Identifikasi dan kita pahami sepenuhnya dari dua kepentingan itu yang terlibat itu apa. Nah, kemudian kita tinjau, kita pertimbangkan ya. Nilai etika moralnya, kemudian keadilannya juga harus jadi pertimbangan juga itu. Kemudian kita diskusikan, kita evaluasi dari setiap pilihan itu, ya. Kita libatkan semua pihak, jadi tidak memutuskan sendiri, tapi kita libatkan semuanya. Nah, berdasarkan pengambilan keputusan prinsip-prinsip yang tadi, ya, terutama prinsip yang adil, jelas itu rasa adil, seimbang itu butuh. Nah, itu kemudian kita lakukan tindak lanjutnya ya. Jadi setiap kali sudah kita laksanakan putusan itu, kita lakukan tindak lanjutnya, kita evaluasi terhadap hasil keputusan tadi ya. Kemudian kita ambil untuk memastikan konsistensinya dari nilai-nilai tadi. Yaitu diharapkan kalau di tingkat sekolah kan dari komunitas sekolah itu bisa untuk memahami semuanya. Intinya kolaborasi ya Bu. Iya. Tentunya dari mulai identifikasi sampai dengan penyelesaian masalah saling berhubungan. Keputusannya sampai pelaksanaannya sampai nanti mengevaluasinya juga. Baik Ibu, dan selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Berdasarkan pengalaman ya. Jadi langkah-langkah yang dapat kita ambil terutama sebagai kepala sekolah ya dalam mengambil sebuah keputusan tentang dilema tadi ya, nanti kan kaitannya dengan dilema tadi. Yang jelas itu jelas kita mengidentifikasi dulu, kita identifikasi supaya kita itu tahu apa ya, apa isinya itu apa ya. Selain itu juga apa, kita menggali informasi, kita gali informasi dari sekitar yang kaitannya dengan permasalahan tadi ya. Kemudian juga kita identifikasi tujuannya apa, nilainya apa ya. Kemudian evaluasi opsinya, berarti pilihannya tadi yang mau ditentukan yang mana juga harus ibaratnya sisi positif negatifnya kan juga harus memprediksikan juga seperti itu. Kemudian selain itu juga kita tentukan solusi yang terbaik ya, solusi yang terbaik
berdasarkan apa tadi? Ya dari informasi tadi yang kita peroleh, dari tujuan, dan nilai-nilai yang telah teridentifikasi, kita pilih solusinya yang kita anggap konteks yang terbaik di situ. Nah, itu setelah itu ya pelaksanaannya kita evaluasi juga, kita koreksi juga, ya, kita refleksi juga. Refleksi jelas ada tindak lanjutnya. Itu langkah-langkah yang sering kita ambil. Iya Bu, tepat sekali Ibu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kembali ke etika ya jelas otomatis tidak melenceng dari etika ya, otomatis itu prinsip etika itu harus tetap menjadi memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip etika itu harus benar-benar kita pahami ya, karena etika itu kaitannya kan juga dengan moral juga ya. Nah itu kan juga konsultasi diskusi itu jelas harus kita lewati di situ ya, jadi tidak sendirian tapi harus kita konsultasikan, kita diskusikan, kita analisa juga ya, kita pahami konteksnya juga ya, kemudian apa ya, empatinya juga ya, itu harus ada. Pokoknya itu kalau kaitannya dengan moral ya kembali lagi ke moral, tentu saja moralnya harus bertanggung jawab. Jadi tidak lepas dari prinsip-prinsip dilema etika tersebut ya. Selanjutnya Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Konflik tadi Mbak jadi tantangan. Tantangannya ya konflik nilai tadi ya. Sama-sama baik misalnya, kan harus membutuhkan salah satu, tapi kita kan harus memilih dari dua itu yang paling ya, kata-kata yang paling, makanya yang paling tepat ini ya konflik tadi. Konflik dari nilai tadi. Terus ada apa ya? Selain itu juga apa ya, rasa apa ya, ketidakpastian ya, rasa ketidakpastian juga ikut, mungkin juga karena apa, ada tekanan sosial juga ikut mempengaruhi sih ya, itu tekanan sosial ya. Kemudian kadang juga yang mempengaruhi juga kita keterbatasan info ya, keterbatasan informasi. Selain itu juga kaitannya dengan seorang pemimpin, dilema kepemimpinan juga. Nah, itu juga menjadi yang harus menjadi pertimbangan, termasuk hal-hal yang ikut mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Kalau kita membuat jadwal secara tidak langsung berarti kita itu mengharapkan ada suatu konflik nanti ya, seperti itu. Tapi tidak, kalau nanti setiap kali ada permasalahan ya kita selesaikan ya. Ibaratnya itu ada masalah ya langsung kita selesaikan ya. Jadi tidak ditunda-tunda menunggu nanti tidak. Walaupun penyelesaian itu juga menggunakan prinsip-prinsip tadi, tapi kan artinya segera ditindaklanjuti ya, Jadi jangan besok lagi. Jangan-jangan masalah itu akan tambah lebar malahan ya. Ya permasalahan itu tidak melebar ya, apapun permasalahan yang kita hadapi ya segera kita tuntaskan. Jadi tidak menunda-nunda, setiap kali ada permasalahan harus segera diselesaikan, seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dikatakan seseorang, saya bingung menyatakannya seseorang. Tapi kalau mungkin orang yang mungkin dianggap kita tuakan ya, itu jelas dimintai pendapat, itu jelas ada kalau seseorang ya, itu walaupun kadang masukannya pun tidak langsung kita terima mentah-mentah, tetap harus kita cerna lagi ya, itu karena apa, faktor yang selalu mempengaruhi di sini tidak hanya seseorang tadi, tapi kan masih ada faktor yang lainnya ya, itu misalnya pada karena prinsip masalah moral etika ya, prinsip moral itu juga masih tetap harus ikut harus mempengaruhi juga. Nah, terutama juga termasuk konsultasi kepada pihak-pihak yang lebih mumpuni, lebih terkait, itu juga
penting, itu juga penting. Selain itu juga konteks permasalahannya seperti apa itu juga menjadi salah satu bagian dari langkah untuk menyelesaikan permasalahan di situ. Kemudian masalah refleksi, kemudian apa itu ya, yang kalau lembaga sekolah kan ada kaitannya dengan masalah hukum juga ya, ranah hukum, kemudian apa regulasinya seperti apa ya, peraturannya seperti apa, itu juga harus menjadi pertimbangan bagi kami semua, kita semua. Kemudian keputusan terhadap apa ya, kalau bukan berarti ada kode etiknya ya, kode etik juga, itu juga harus kita pertimbangkan juga, itu juga termasuk faktor, itu termasuk faktor juga. Kemudian setelah itu juga konsultasi tadi ya, konsultasi juga, rasa empati juga, itu juga merupakan faktor-faktor juga. Itu yang semuanya itu harus kita kolaborasikan bersama. Jadi tidak hanya berpegang pada seseorang saja, tidak ya, pada aturan ini saja tidak, tapi tetap semuanya itu harus kita cermati. Jadi intinya melibatkan seluruh stakeholder yang ada ya Bu ya. Bahasanya seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran berarti kan sisi positif yang bisa kita ambil ya, ibaratnya seperti itu, yaitu tadi pentingnya nilai-nilai dan prinsip. Nah, itu juga bisa kita ambil di situ. Karena apa, dalam menghadapi dilema ya, etika untuk memiliki tentang pemahaman sebuah apa ya, kekuatan yang paling kuat ya, itu tentang nilai dan prinsip tadi, itu akan mendasari keputusan ya. Selain itu juga apa ya, konsekuensi ya, itu konsekuensi juga merupakan salah satu pembelajaran yang positif ya. Selain itu juga saya bisa refleksi refleksi pribadi ya, terutama refleksi pribadi, empati perspektifnya juga, konsistensi integritasnya juga, itu juga merupakan sisi positif yang bisa kita ambil. Kemudian bisa rasa saling apa, saat pelaksanaan diskusi dan konsultasi itu juga harus menempatkan diri seperti apa ya yang baik, itu kan juga merupakan pembelajaran yang baik, pembelajaran baik itu. Kemudian tidak lupa juga tentang komitmen dan tanggung jawab ya, sebab apa yang sudah diputuskan, diucapkan, paling tidak kan terutama itu saya juga harus bisa menepati, melaksanakan dengan baik seperti itu. Itu kan berarti juga merupakan pembelajaran yang positif juga. Selain itu juga pembelajaran dari kesalahan, maksudnya apa, jangan mengulang kesalahan yang sama. Nah, itu ibaratnya jadi pengalaman tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika ini menjadi pengalaman kalau bagi saya itu cukup menantang, namun juga menjadi peluang untuk pertumbuhan pribadi, pengembangan moral terutama, itu yang penting. Itu tepat sekali Ibu, luar biasa. Jadi kesimpulan dari wawancara kita kali ini, intinya segala sesuatu harus berdasarkan moral dan etika ya Bu ya. Semakin kita sering menyelesaikan sebuah kasus, sebuah masalah, tentunya akan semakin terasah pula kemampuan kita dalam pengambilan sebuah keputusan yang bernilai nilai moral dan etika. Ibu Eni, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kiranya untuk wawancara kita kali ini cukup. Sekali lagi terima kasih Ibu. Baiklah Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun berada, selesai sudah acara wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pagerbaran 01. Saya Husnul Khotimah, CGP Angkatan 9. Mohon maaf dan terima kasih